Sebuah mobil minibus milik pencuri sawit di Kuantan Singingi Riau dibakar massa di area KUD Desa Sukamaju, Singingi Hilir. Aksi main hakim sendiri ini terpaksa dilakukan warga lantaran kesal buah kelapa sawit milik kelompok tani kerap hilang dicuri. Ini dia yang selama ini meresahkan di kebun sawit ya. Ini BB-nya, barang buktinya pakai mobil. Sebelumnya, warga telah meringkus 2 pencuri sawit hingga nyaris menjadi bulan-bulanan masa. Pelaku menggasak sawit milik masyarakat yang tergabung dalam koperasi unit desa. Bahkan warga menyita barang bukti, buah sawit di dalam mobil yang diperkirakan hampir 1 ton. Wah, jangan merugikan petani sawit dong mas. Mereka kan sudah susah payah bekerja keras, malah dicuri hasilnya. Ya jelas marah lah. Di Kota Malang, Jawa Timur, seorang ibu menjadi korban penjamretan di Jalan Kenanga Indah, Kelurahan Jatimulyo, Lowokwaru pada Minggu pagi. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat mengintai situasi dan korban terlebih dahulu sebelum beraksi. Pelaku yang mengendarai motor kemudian menghampiri korban dan merampas kalung yang dikenakan korban. Korban yang dalam kondisi kurang fit hanya bisa pasrah menyaksikan pelaku kabur. Waduh bang, tega amat sih, ngerampok ibu-ibu lagi sakit. Awas loh, kena karma nanti. Sementara di Surabaya, 2 maling terekam CCTV membawa kabur motor metik milik warga di kawasan Gunung Anyar Lor Minggu sore. Kayaknya nih penjahat profesional banget. Habisnya hanya dengan sekali congkel bisa menyalakan motor dan langsung membawa kabur. Wah, buat warga kudu semakin waspada nih. Soalnya para penjahat semakin merajalela. Dua pelaku jambret tertangkap tangan di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Keduanya menjadi sasaran amuk warga usai menjambret telepon genggam milik seorang wanita. Seorang wanita ditangkap warga lantaran terpergok mencuri tas pedagang di sebuah pasar tradisional di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku diduga bagian dari komplotan emak-emak pencuri yang belakangan aksinya cukup meresahkan. Seorang pengendara motor kembali banjerat benang di jembatan Suramadu hingga mengalami luka di leher. Hai Sobat Malam, Buletin Ayus Malam kembali hadir dengan sederet berita pilihan dan inilah berita selengkapnya. Dengan tenangnya, 2 pelaku pencuri kendaraan bermotor ini masuk ke halaman rumah warga yang tidak dikunci di kawasan Grogol, Jawa Barat. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik warga. Penghuni rumah yang mengetahui aksi tersebut kemudian keluar dan mencoba mengejar pelaku, namun tidak membuahkan hasil. Atas peristiwa yang sering terjadi di kawasan tersebut, korban langsung melaporkannya ke pihak berwajib dan memviralkan ke media sosial. Sejumlah warga melampiaskan emosi mereka terhadap R dan B, 2 pelaku jambret yang tertangkap tangan di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Keduanya babak belur menjadi sasaran amuk warga usai menjambret telepon genggam milik seorang wanita. Bahkan korban yang geram dengan aksi pelaku sempat berteriak histeris di depan keduanya. Kejadian bermula saat korban yang berboncengan dengan temannya memainkan ponsel miliknya di Jalan Kiai Haji Mansur, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat.
Tanpa disadari korban, tiba-tiba dua pelaku yang juga mengendarai sepeda motor merampas telepon genggam miliknya. Sontak korban berteriak maling hingga mengundang perhatian warga di sekitar lokasi. Tanpa dikomando, warga segera mengejar dan berhasil menangkap kedua pelaku. Infonya jambret gitu loh. Dan pengurus RT ditemani Limas dan juga pengurus RW menghalau amukan massa, lalu dibawalah ke pos RW 12. Berikut ada perempuan 2 orang yang mengaku dijambret handphonenya. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan kedua pelaku berikut barang bukti ke Mapolsek Tambora untuk dilakukan pemeriksaan. Kini kasus tersebut telah ditangani aparat Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang wanita ditangkap warga lantaran terpergok mencuri tas pedagang di sebuah pasar tradisional di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saat interogasi, wanita muda ini mengaku berasal dari Mandailing Natal dan beraksi bersama komplotannya. Pelaku diduga merupakan bagian dari komplotan emak-emak pencuri yang belakangan aksinya cukup meresahkan. Warga yang geram atas ulahnya nyaris menghakimi pelaku namun dapat dicegah warga lainnya. Guna menghindari aksi main hakim sendiri, pelaku akhirnya diserahkan ke kantor polisi. Menurut aparat Polres Mandailing Natal, komplotan ini beraksi dengan memanfaatkan kondisi lengah pengunjung maupun pedagang pasar. Para pengunjung pasar tetap waspada karena kejahatan itu terjadi bukan saja ada kesempatan tapi ada niat dan kesempatan yang bertemu. Sebelumnya, komplotan emak-emak pencuri ini sudah beraksi di sejumlah minimarket di Mandailing Natal. Aksi mereka terekam CCTV di minimarket dan beraksi secara terorganisir dengan berbagai tugas mulai dari eksekutor, mengalihkan perhatian, hingga ada yang berperan mengamati situasi di sekitar lokasi. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Detik-detik Sukarni bersama 2 anaknya terjatuh dari sepeda motor terekam kamera pengawas. Ibu rumah tangga ini terjatuh usai dipepet pelaku jambret yang merampas tas miliknya di Jalan Ring Road, Medan, Sumatera Utara. Tak tinggal diam, korban berusaha mengejar pelaku dengan sepeda motor sembari berteriak minta tolong, namun tak mendapatkan respon dari warga di sekitar lokasi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka di kaki dan tangan usai terjatuh di aspal dan mendapat perawatan di rumah sakit. Selain itu, uang tunai, ponsel dan emas senilai belasan juta rupiah raib dibawa kabur pelaku jambret. Awalnya korban tidak menaruh curiga dengan pelaku saat melaju dari arah pasar Kampung Lalang menuju Sunggal, Kota Medan. Diambil sama dia, tasnya ditarik, udah tasnya ditarik, aku kejar, tetap aku kejar sampai depan masjid itu aku teriak-teriak, banyak orang, rampok, segitu banyaknya manusia nggak ada yang mau nolongi lo, tapi tak tolong, nggak ada, jadi kejar, karena ngindari mobil dia bisa nyelip, aku nggak bisa nyelip, jadi aku ngambil kiri nabrak trotoar depan Manhattan. Usai kejadian, korban telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapolsek Sunggal dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Warga di Jalan Raja Wali 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan kematian SH. Wanita 34 tahun ini ditemukan warga tewas di rumahnya dengan kondisi mulut berbusa dan luka di wajah. Polisi yang datang ke lokasi kemudian melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil meringkus pelaku setelah memeriksa sejumlah kamera pengawas di sekitar lokasi. Dari hasil penyidikan polisi, ibu rumah tangga ini adalah korban perampokan berujung pembunuhan dan pemerkosaan. Awalnya pelaku mendapati pintu rumah korban tidak terkunci dan mencuri uang Rp300.000 dari dalam rumah. Khawatir korban terbangun, pelaku lantas menganiaya korban hingga tewas. Tak sampai di situ, pelaku yang sehari-hari bekerja serabutan ini juga melampiaskan hasrat seksualnya terhadap korban.
Sementara uang hasil curian digunakan membeli narkoba terbukti dari hasil tes urin pelaku. Kan tadi saya sampaikan pasalnya ada 338 pembunuhan, 303 perampokan yang mengakibatkan mati seseorang, dan 285 itu perkosaan. Bang, ini kan sempat ambil uang 300.000, duitnya itu dibuat apa? Pernah buat gidol atau minum atau seperti apa? Jadi pelaku ini rupanya pengguna narkoba, jadi dia menggunakan uang 100.000 itu untuk dibelikan narkoba. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Yang namanya maling gak kenal pagi, siang, atau malam. Begitu ada kesempatan, langsung dia beraksi. Seperti yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Muardi, Kelurahan Grogol, Jakarta Barat, Minggu siang. 2 orang pelaku pencurian motor menyasar sebuah motor metik yang terparkir di garasi rumah. Meski terdapat seekor anjing yang berjaga, namun pelaku tetap nekat menjalankan aksinya. Walah, segitu ramai yang lalu lalang depan rumah, tapi tetap aja nih maling nekat beraksi. Tolong Pak Polisi! Aksi pencurian motor kali ini berhasil digagalkan warga. 3 orang pelaku pencurian motor yang beraksi di kawasan Kampung Bulak, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Minggu dini hari, dikejar sejumlah massa setelah aksinya dipergoki warga. Setelah terjadi aksi kejar-kejaran, warga akhirnya berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku dan memboyongnya ke kantor polisi setempat. Keberhasilan warga tidak lepas dari kewaspadaan masyarakat terhadap tindak kejahatan yang terjadi di lingkungannya. Bravo warga Bojonggede, waspada terus terhadap setiap kejahatan ya. Berbeda dengan di Bojonggede, aksi pencurian yang dilakukan 2 orang pelaku di kawasan Jalan Haji Muchtar, Kelapa II, Tugu Cimanggis, Depok gagal karena masalah teknis. Pada aksi pertama, seorang pelaku yang masuk ke area kos-kosan awalnya menyasar sebuah motor metik. Namun aksi ini gagal, sepertinya karena ada penghuni yang berada di dalam salah satu kamar kos. Pada percobaan kedua, pelaku sempat mendorong sebuah motor trail hingga beberapa meter jauhnya. Namun karena si motor tiba-tiba tidak mau bergerak, akhirnya pelaku meninggalkan motor sasarannya di tengah jalan. Untung pada gagal tuh aksi pencuriannya. Semoga aksi pencurian mereka akan selalu gagal ya. Amin. Kakak beradik itu memang harus kompak dalam hal-hal kebaikan ya. Bukan seperti kakak beradik yang ada di Depok, Jawa Barat ini. Kakak beradik DY dan MS ditangkap polisi karena kompak memproduksi tembakau sintetis di rumahnya. Peristiwa terungkap saat polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan pabrik pembuatan bibit tembakau sintetis di Jalan Majelis Kalimulya, Depok, Jawa Barat. Lokasi ini diketahui setelah polisi menangkap 2 pelaku, TR dan FJ, di kawasan Cimanggis. Usai dilakukan pengembangan, petugas meringkus seorang wanita berinisial DY yang menjadi pengedar barang haram tersebut. Dari keterangan DY, polisi lalu meringkus kakaknya MS hingga dilakukan penggeledahan di lokasi pabrik. Hasil pemeriksaan, tersangka MS belajar meracik tembakau sintetis dari Kamboja dan telah dipasarkan melalui media sosial. Pabrik ini telah beroperasi sejak Agustus 2024 dengan omset hingga 12 miliar rupiah. Bahan-bahan pembuat bibit dari tembakau sintetis ini, kemudian juga alat-alat untuk memproduksi tembakau sintetis ini, termasuk ada cerobong asap. Nah, cerobong asap ini ditempatkan saudara MS ini di belakang rumah supaya tidak ketahuan oleh warga ataupun petugas. Guna kepentingan penyelidikan, keempat tersangka dan barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang warga negara Tiongkok mengunggah video ke media sosial yang mencorek aparat penegak hukum imigrasi Indonesia. Dalam video yang viral, sang pria terlihat telah menyelipkan uang ke dalam paspor miliknya.
Uang Rp500.000 disebut akan diberikan kepada petugas Bandara Soekarno-Hatta guna mendapatkan jalur hijau, imigrasi atau tanpa pemeriksaan. Namun setelah melakukan pemeriksaan terhadap kamera pengawas, pihak imigrasi memastikan video tersebut tidak benar. Sudah kita cek CCTV-nya, sudah cek orang, tinggal klarifikasi dari orangnya. Kan kita ngecek ke sisi sebelah kita dan kita akan mengecek juga ke sisi sebelah dia. Yang sebelah dia kita belum ketemu. Setelah beredarnya video, pelaku yang juga pemilik konten telah menyampaikan permohonan maaf. Sementara itu, meski telah menyampaikan permohonan maaf, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap mencekal WNA tersebut selama 10 tahun karena dinilai memiliki itikat tidak baik di Indonesia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tiba-tiba melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan ASN ini viral di media sosial. Usai melakukan aksi di lobi kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, para peserta aksi berlari menuju area parkir belakang. Mereka mengadang mobil berplat nomor RI25 yang diduga di dalamnya ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro. Teriakan demi teriakan mengiringi mobil tersebut meninggalkan area gedung Kemendikti Saintek. Bahkan permintaan turun dari dalam mobil disuarakan peserta aksi terhadap Menteri Satrio. Namun teriakan peserta aksi tak ditanggapi. Mobil berplat nomor RI25 pergi begitu saja meninggalkan para peserta aksi. Aksi ini merupakan buntut dari sikap arogan Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro terhadap sejumlah pegawainya. Selain itu, Menteri Satrio juga kerap melakukan pemecatan secara sepihak tanpa alasan meski pegawai dilindungi aturan institusi pemerintahan. Selain menolak sikap arogan yang dilakukan oleh Menteri Satrio, unjuk rasa yang diberi nama Senin Hitam ini menuntut agar sejumlah pegawai yang dipecat diberi penjelasan status kepegawaiannya. Setelah menyampaikan aspirasinya, seluruh pegawai Kemendikti Saintek membubarkan diri. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti Satrio Sumantri Brojonegoro menyebut tuduhan para pegawainya tersebut tidak benar. Di mana saat ini Kementerian Pendidikan terbagi menjadi 3 bagian hingga harus ada rotasi pegawai. Hal ini ditolak para pegawainya hingga menimbulkan aksi demonstrasi. Di samping itu, dugaan adanya kekerasan seperti penamparan kepada pegawai yang dituduhkan juga tidak benar. Demo itu terkait dengan kami sedang mengadakan upaya reputasi besar-besaran di kementerian karena pecahnya dari tiga menteri, kan kita perlu banyak orang. Kemudian kita ingin membenahi sebagaimana Pak Presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah. Di samping itu, Mendikbudristek juga menyebut jika pemecahan 3 bagian menteri telah sesuai instruksi Presiden untuk menghemat anggaran pemerintah. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan. Video amatir merekam detik-detik 3 rumah warga di perumahan Swadaya, Desa Cimara, Ciberem, Kuningan, Jawa Barat terseret tanah longsor. Warga yang panik tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menonton rumahnya terseret tanah bukit yang longsor. Akibat longsor dengan ketinggian sekitar 50 meter, ketiga rumah hancur hingga rata dengan tanah. Perumahan Swadaya berada di atas perbukitan dan merupakan relokasi untuk warga korban longsor sebelumnya. Naas, awal tahun 2025, rumah warga kembali terkena tanah longsor. Menurut warga, sebelum terjadi longsor, kawasan ini sempat diguyur hujan deras. Longsor diduga akibat tanah perbukitan labil dan tidak kuat menahan resapan air hujan. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum longsor terjadi. Tadinya kan longsor, tahu, terus ada yang ngasih tahu keluar gitu. Terus setelah itu rumah terbawa longsor gitu? Iya, jalan, asalnya jalan ke bawah, terus langsung rumah. Oh gitu. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan sampai saat ini yang paling penting
Sementara itu, berdasarkan data BPBD Kuningan, terdapat 20 rumah yang terancam longsor. Untuk itu, sebagai antisipasi longsor susulan, sebanyak 76 jiwa telah diungsikan ke mushola desa setempat. Pihak BPBD Kuningan bersama Tagana dan Dinas Sosial juga telah menyiapkan dapur umum untuk membantu kebutuhan logistik para pengungsi. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Seorang petugas pemadam kebakaran Lebak tampak berusaha membujuk seekor monyet yang masuk ke dalam rumah warga di perumahan CMR Maja, Kabupaten Lebak, Banten hari Minggu. Dengan cara halus, petugas akhirnya bisa menangkap dan mengikat seekor monyet serta mengamankannya. Kemudian petugas juga membujuk 2 ekor primata liar yang ada di jalanan komplek. Petugas damkar terpaksa turun tangan setelah mendapat laporan warga tentang masuknya sejumlah monyet liar ke permukiman hingga membuat warga resah. Diduga kera-kera liar itu masuk ke permukiman untuk mencari makan setelah habitatnya semakin menyempit. Ya, onyet, kalau cari makan jangan ganggu manusia ya. Kalau baik pasti dikasih deh. Itu depan. Kunci master ini sama dia. Kebakaran melanda sebuah tempat makan di kawasan pesantren Nurul Amanah, Jalan Muhammad Kahfi 2, Jakarta Selatan, Minggu malam. Api diduga dari kebocoran tabung gas yang menyambar kompor hingga terbakar. Warga sempat berusaha memadamkan api dengan bantuan APAR. Tak lama berselang, petugas pemadam datang dan langsung melakukan tindakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Tindakan minor remaja kembali membuat kita prihatin. Sekelompok pelajar perempuan di Gunung Batu, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, terekam kamera menggelar pesta minuman keras. Para pelajar yang terlihat masih mengenakan seragamnya tampak duduk berkeliling sambil menikmati minuman haram itu. Wah, mohon nih orang tua dan pihak sekolah segera mengingatkan dan membimbing kembali anak-anaknya supaya tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Sebuah kecelakaan tragis terjadi di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara hari Minggu siang. Insiden berawal dari sebuah minibus yang dikendarai seorang wanita tiba-tiba mengalami kendala teknis hingga pedal gas terus menyala di jalur tol Wiyoto Wiono. Seorang pria yang coba membantu gagal mengendalikan situasi hingga mobil melaju dengan sendirinya. Sempat menabrak sebuah mobil, minibus kemudian terus melaju keluar tol dan turun hingga masuk ke jalur Jalan Yosudarso. Di sini mobil menabrak seorang pesepeda hingga luka-luka dan minibus kemudian menabrak marka jalan. Pesepeda yang mengalami luka-luka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sementara minibus diamankan ke kantor polisi setempat. Mudah-mudahan pesepedanya bisa segera sembuh ya. Aksi ugal-ugalan sebuah bus pariwisata di kawasan Jalan Raya Anyar, Banten berujung celaka hari Sabtu. Saat melakukan manuver, bus yang oleng ke kiri menyenggol sebuah sepeda motor hingga sang pemotor terjatuh di jalanan. Konyolnya, si pengemudi bus tidak langsung berhenti memberi pertolongan dan malah terus melaju meninggalkan lokasi kejadian. Beruntung, sang pemotor tidak mengalami luka-luka serius dan hanya mengalami cedera ringan. Tak berapa lama kemudian, sopir dan pengelola bus pariwisata mendatangi lokasi kejadian untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab sih harus mas, tapi tindakan ente yang meninggalkan korban dan bersikap ugal-ugalan harus diberi pelajaran supaya tidak diulangi lagi. Yang namanya berkendara di jalan raya dituntut harus konsentrasi dan jangan sampai lengah. Kalau tidak, bisa-bisa mengalami kecelakaan seperti yang terjadi di Sambik, Ponorogo, Jawa Timur hari Minggu siang. Pengendara motor yang berboncengan ini tiba-tiba keluar dari jalurnya di sebuah tikungan dan menabrak bagian depan mobil odong-odong. Akibatnya, 2 orang di atas motor mengalami luka-luka dan salah satunya sempat pingsan. Beruntung, keduanya tidak mengalami luka serius. Kedua pihak akhirnya memilih jalan damai sebagai solusi insiden kecelakaan ini. Makanya mas, hati-hati di jalan. Walaupun itu motor kenceng, kan nggak mesti ngebut bawanya.
Sejumlah remaja pelaku balap liar kocar-kacir saat digerebek polisi di sekitar kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang. Bahkan petugas sempat melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan penonton balapan liar. Beberapa pemuda pelaku balap liar diringkus polisi. Menurut informasi, jalan di kawasan tersebut baik sore maupun malam sering digunakan gerombolan muda-mudi untuk balap liar. Wah, mesti ditindak nih. Kejadian di salah satu SPBU ini harus menjadi pelajaran buat para pengendara motor, khususnya saat menurunkan pemboncengnya. Tetap hati-hati, apalagi menurunkan anak dari motor. Kalau bisa dari sebelah kanan dan pastikan kondisi mesin motor mati. Pasalnya jika kondisi menyala, rawan terjadi refleks. Anak memegang area gas hingga motor melaju kencang dan menabrak pemotor di depannya. Ingat ya, kecelakaan seperti ini kerap terjadi loh. Kasus yang satu ini juga bikin miris nih pemirsa. Pasalnya motor seorang pengemudi ojek online terbakar saat tengah mengantar penumpang. Tidak tahu apa penyebabnya, motor yang sedang melaju tiba-tiba mengeluarkan api. Sang penumpang yang mengetahui ada api di depan motor langsung melompat dari kendaraannya. Sementara pengemudi ojol sempat berupaya memadamkan kobaran api dengan dibantu warga, namun tidak berhasil. Waduh, sabar ya bang, semoga motornya diganti yang lebih baik lagi. Koarmada RI menggelar program bakti sosial dengan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan gigi, pemberian sembako, serta pemberian makanan bergizi di Ponpes Al-Fatah di Caringing, Cilengsi, Bogor. Kegiatan sosial ini digelar dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra 2025 dengan tema kobarkan semangat pertempuran prajurit Jalasena yang tangguh, profesional, dan modern. MNC Peduli turut ambil bagian bersama 20 tenaga medis serta 30 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan pada rangkaian kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat ini. Tentu kaitannya juga untuk mendukung pemerintah karena sebetulnya program pemerintah ini sangat baik ya, di mana masyarakat kita ini tentu masalah gizi ya. Kita kan mengharapkan generasi emas ya kan. Ada bonus demografi di tahun 2045 itu harus kita capai dari gizinya dulu, kemudian pendidikan. Ya. Ini yang harus kita sama-sama tingkatkan. Ya karena ini baik untuk publik, baik untuk masyarakat gitu. Ini adalah tentu sama-sama untuk membuat kita lebih merekatkan lagi kerjasama dengan berbagai lembaga. Warga sekitar serta para santri merasa senang dengan cek kesehatan serta pemberian bantuan sembako. Ya bagus membantu masyarakat sini kan masyarakat lemah sih kebanyakan Bu. Masyarakat lemah yang ekonominya ya, agak kurang gitu. Mewakili seluruh pesantren di Indonesia, kita harus berbakti kepada negara. Jadi dari pesantren untuk Indonesia dan dari Indonesia untuk dunia. Memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi tekad bersama Koarmada RI dan MNC Peduli melalui beragam kegiatan sosial lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura Zulkarnain, iNews melaporkan. Sobat Malam, jangan kemana-mana dulu ya. Buletin Ayus Malam segera kembali setelah yang satu ini. Aksi seorang anak di bawah umur nekat membobol sebuah konter ponsel di Desa Prambon, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terekam kamera CCTV. Sempat beraksi pada 14 November 2024, pelaku kembali beraksi pada 14 Januari 2025. Pada dua kejadian ini menunjukkan pola yang berbeda, termasuk pakaian yang dikenakan yang diduga untuk mengelabui identitasnya.
Berkat rekaman kamera pengawas, tim Jatan Ras Satreskrim Polres Tuban berhasil membekuk pelaku FM 13 tahun. Dari tangan pelaku, polisi menyita 5 unit ponsel dan sejumlah uang tunai. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena alasan ekonomi. Di mana? Tersangka diamankan di rumah pada jam 8. Modusnya? Modusnya masuk ke langsung bobol rolling door. Ada 5 HP berupa sama 5 HP sama nominal uang. Guna kepentingan penyelidikan, kini pelaku menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Tuban. Dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Bibit Wibawanto, iNews melaporkan. Pistolnya ada Pak, pistolnya. Nih, udah diamanin Pak. Seorang pria yang mengaku anggota diamankan petugas kepolisian di daerah Puncak Bogor hari Minggu. Keluarin pistol itu tadi. Pria tersebut diamankan setelah menodongkan senjata api ke sekelompok pengendara Vespa yang sedang beristirahat. Kagak Pak, ini motor saya ketabrak Pak. Saya yang ditodong Pak sama dia Pak. Kamu punya pistol? Awalnya sebuah komunitas Vespa asal Jakarta tengah beristirahat di pinggir jalan. Tiba-tiba pelaku menabrak motor salah satu anggota komunitas Vespa dan pelaku hendak melarikan diri. Pelaku kemudian dihadang oleh korban. Namun pelaku justru langsung mengeluarkan senjata api untuk mengancam. Akibat aksinya, pelaku diamankan pihak kepolisian dan diselidiki terkait pengakuannya sebagai anggota salah satu institusi. Wah, kalau situ anggota, boya jangan main asal todongkan senjata dong. Jangan preman gitu ah. Aksi balap motor liar di wilayah Kemoning, Desa Pucak Sari, Buleleng, Bali berujung petaka. Awalnya adu cepat 2 motor yang dipacu kencang berlangsung aman-aman saja. Namun saat mendekati batas finish, tiba-tiba kedua pemotor oleng dan terjatuh hingga menabrak kumpulan penonton yang ada di sisi kanan. Akibatnya sejumlah warga mengalami luka-luka termasuk kedua joki balap liar tersebut. Para korban kemudian dilarikan ke puskesmas setempat untuk mendapat perawatan. Makanya Mas, kalau mau adu cepat yang aman ya di sirkuit aja. Kalau udah celaka, siapa yang tanggung jawab coba?